Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil kerja tugas kami, Augmented Reality, AR, dan VR, Virtual Reality, teknologi masa depan. Saya Fadil Maula Alfareza, NIM 14824000081. Saya Muhammad Rizky Putranto dengan NIM 14824000077. Saya Moharif Rahmansyah dengan NIM 14824000095. Pendahuluan. Selamat datang dalam presentasi tentang dua teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital, augmented reality dan virtual reality. Kedua teknologi ini membawa dimensi baru dalam pengalaman digital kita, namun dengan pendekatan yang berbeda. Dalam presentasi ini kita akan menjelajah konsep dasar, cara kerja, aplikasi praktis, dan tantangan dari kedua teknologi ini. Mari kita mulai perjalanan ke dunia di mana batas antara realita dan digital semakin kabur. Pengertian augmented reality yaitu menggabungkan dunia nyata dan virtual. AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek atau informasi digital secara real time. Tidak seperti VR, AR hanya menambahkan lapisan digital di atas lingkungan yang sudah kita lihat. Perangkat dapat diakses melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata pintar, menjadikannya lebih mudah diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengisolasi pengguna dari dunia nyata. Kesadaran lingkungan. Dengan AR, pengguna masih sadar penuh dengan lingkungan sekitar, memungkinkan interaksi yang aman dan praktis dengan dunia digital sambil tetap terhubung dengan realitas. Jenis-jenis augmented reality. Marker based atau berbasis penanda, membutuhkan pemicu visual spesifik seperti QR code atau gambar yang menampilkan objek 3D. Contohnya adalah kartu nama AR yang menampilkan model 3D saat dipindai dengan kamera smartphone. Yang kedua, markerless tanpa penanda. Teknologi paling umum saat ini menggunakan sensor dan algoritma canggih seperti SLAM dan mengenali permukaan seperti lantai atau dinding dan menempatkan objek virtual di atasnya. Contoh populernya adalah aplikasi IKEA Place. Yang ketiga, projection based, berbasis proyeksi, memproyeksikan cahaya digital langsung ke permukaan objek di dunia nyata, berguna untuk membuat area interaktif seperti keyboard virtual yang diproyeksikan ke permukaan meja. Yang terakhir, superimposition, tumpang tindih, mengganti bagian atau seluruh tampilan objek nyata dengan tampilan virtual. Contohnya adalah memfilter warna rambut di aplikasi salon atau visualisasi jaringan kabel di balik dinding. Perbedaan AR, VR, dan MR. AR, augmented reality, menambahkan elemen virtual ke dunia nyata. Pengguna masih sadar penuh dengan lingkungan sekitar dan dapat berinteraksi dengan dunia secara normal. Contoh, filter wajah di Instagram, navigasi Google Maps, Live View, dan Pokemon Go. VR, virtual reality, menggantikan total pandangan dunia nyata dengan lingkungan virtual yang sepenuhnya imersif. Pengguna terisolasi dari dunia nyata dan tenggelam dalam pengalaman digital. Contohnya game Beat Saber, simulasi penerbangan, dan tur virtual museum. MR atau mixed reality, gabungan keduanya. Objek virtual tidak hanya tampil di dunia nyata tetapi juga berinteraksi dengan objek nyata secara meyakinkan. Contohnya bola virtual yang memantul di meja sungguhan,
aplikasi desain interior yang mendeteksi furnitur asli. Cara kerja AR secara teknis, input pengenalan lingkungan, kamera dan sensor pada perangkat memindai lingkungan sekitar secara terus-menerus untuk mengidentifikasi permukaan dan titik referensi. Terus ini disebut SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Processing, pemrosesan data. Perangkat lunak menganalisis data untuk memahami posisi dan orientasi perangkat dalam ruang dimensi, memungkinkan penempatan objek virtual yang akurat. Output, rendering, dan proyeksi. Setelah tahu di mana harus meletakkan objek, sistem akan menggambar objek digital tersebut dan menampilkannya di layar seolah-olah objek itu benar-benar ada di dunia nyata. Contoh AR di kehidupan sehari-hari, media sosial, filter wajah di Instagram, Snapchat, dan TikTok telah menjadi bagian integral dari cara kita berinteraksi di media sosial, menambahkan elemen kreatif dan menyenangkan pada foto dan video kita. Belanja, aplikasi seperti IKEA Place memungkinkan pengguna menaruh virtual di rumah mereka sementara aplikasi virtual try on memungkinkan kita mencoba kacamata dan make up, menampilkan panah arah langsung di jalan yang kita lihat melalui kamera, membuat navigasi menjadi lebih intuitif dan mudah diikuti di lingkungan yang tidak familiar. Pengertian virtual reality, lingkungan imersif total. VR adalah teknologi yang menciptakan lingkungan buatan yang sepenuhnya imersif, yang membuat pengguna merasa seolah-olah mereka benar-benar berada di tempat lain. Penggantian dunia nyata. VR menggantikan dunia nyata pengguna dengan dunia digital, memblokir semua input visual dan audio dari luar untuk menciptakan pengalaman yang benar-benar mendalam. Kehadiran mental. Keunggulan utama VR adalah kemampuannya menciptakan perasaan, kehadiran yang sangat kuat, membuat otak kita benar-benar percaya bahwa kita berada di tempat lain. Sejarah panjang. Cikal bakal VR sudah ada sejak tahun 1960-an. Namun, kebangkitan VR modern dipicu oleh Oculus Rift pada tahun 2012 yang membuatnya terjangkau bagi konsumen. Komponen utama VR, headset, perangkat yang dikenakan di kepala, berisi layar satu untuk setiap mata, untuk menampilkan dunia virtual dan lensa untuk memfokuskan gambar, serta headphone untuk audio spasial yang meningkatkan imersi. Sebuah controller, perangkat yang dipegang di tangan untuk melacak gerakan tangan dan memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek dunia virtual, memegang, menekan tombol, atau menunjuk. Sensor tracking, baik internal di dalam headset maupun eksternal kamera atau base station di ruangan, berfungsi untuk posisi dan orientasi komputer atau prosesor otak dari sistem VR. Bisa berupa PC kuat terpisah untuk headset, headset atau prosesor terintegrasi dalam headset untuk headset standalone seperti MetaQuest. Cara kerja VR ada 3 macam. Yang pertama ada tampilan visual 360. Untuk diketok aja kayak ngono. Headset menampilkan 2 gambar yang sedikit berbeda ke setiap mata. Stereoscopic view meniru cara mata manusia melihat dunia untuk menciptakan persepsi, kedalaman, dan efek 3D yang meyakinkan. Yang kedua ada tracking gerak atau 6DoF. Sensor melacak 6 derajat kebebasan 6DoF, 3 untuk rotasi atas bawah, kiri kanan, miring, dan 3 untuk posisi maju mundur, naik turun, geser kiri kanan.
Yang ketiga ada audio spesial. Suara 3D yang berubah berdasarkan posisi kepala, membuat pengguna dapat menentukan arah suara seperti di dunia nyata, meningkatkan rasa kehadiran dalam lingkungan virtual. Penggunaan VR di berbagai bidang. Untuk yang pertama, dari segi hiburan, ada game imersif, film 360, konser virtual. Yang kedua, ada segi pendidikan, kelas virtual, tur museum, eksplorasi sejarah. Yang ketiga, dari segi pelatihan profesional, ada simulasi medis, militer, dan teknis. Yang keempat, dari segi kesehatan, ada terapi fobia, rehabilitasi, dan manajemen nyeri. Yang kelima, dari segi arsitektur dan desain, ada visualisasi bangunan, perencanaan kota. Dampak positif AR dan VR. Ada 3 macam. Yang pertama ada 70% peningkatan retensi. Pembelajaran melalui pengalaman imersif meningkatkan retensi informasi dibandingkan metode tradisional. Yang kedua ada 40% untuk pengurangan biaya. Simulasi VR dapat mengurangi biaya pelatihan di bidang yang memerlukan peralatan mahal atau berbahaya. Yang ketiga ada 90% tingkat keberhasilan. Terapi paparan VR untuk fobia menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mengatasi ketakutan pasien. Teknologi AR dan VR tidak hanya mengubah cara kita bermain dan berinteraksi, tetapi juga membawa manfaat nyata dalam pendidikan, kesehatan, dan industri. Kemampuan untuk menciptakan pengalaman yang tidak mungkin atau terlalu mahal di dunia nyata membuka peluang baru untuk belajar, berlatih, dan berkembang. Tantangan penggunaan AR dan VR. Dari sini ada biaya dan aksesibilitas dengan persentase yang sangat tinggi, dari motion sickness VR, keterbatasan ruang fisik, privasi dan keamanan, kecanduan dan isolasi, dan koneksi internet AR. Meskipun menawarkan banyak manfaat, teknologi AR dan VR masih menghadapi berbagai tantangan. Biaya perangkat berkualitas tinggi masih menjadi penghalang utama adopsi massal. Masalah teknis seperti motion sickness pada VR dan kebutuhan koneksi internet yang stabil untuk AR juga perlu diatasi. Selain itu, ada kekhawatiran sosial seperti potensi kecanduan dan masalah privasi yang perlu dipertimbangkan. Next, ada masa depan AR dan VR. Ada 3 macam. Yang pertama, perangkat lebih ringan dan nyaman. Pengembangan headset VR dan kacamata AR yang lebih ringan, tirable, dan nyaman seperti kacamata biasa, menghilangkan hambatan fisik untuk penggunaan jangka panjang. Yang kedua ada metaverse, visi tentang dunia virtual 3D yang persisten dan saling terhubung, di mana orang dapat bekerja, bermain, dan bersosialisasi menggunakan teknologi AR dan VR sebagai pintu masuk utama. Yang ketiga ada integrasi AI, AR, atau VR. Kombinasi kecerdasan buatan atau AI untuk menciptakan karakter non-pemain NPC yang lebih cerdas dan realistis, serta dunia virtual yang dapat beradaptasi secara dinamis dengan tindakan pengguna. Masa depan AR dan VR terlihat sangat menjanjikan. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, kita dapat mengharapkan pengalaman yang semakin imersif, realistis, dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Batas antara dunia nyata dan virtual akan semakin kabur, membuka kemungkinan baru untuk cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.